Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa dengan Kak Yanti. Kak Yanti akan mengajak adik-adik bersama-sama mengangkat pujian di ibadah sekolah Minggu hari ini. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik, kita satukan hati kita dalam doa. Allah Bapa kami, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa. Di hari ini Kau kembali memberi kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah kepada Engkau. Kau melayakkan hati kami, Kau memakai lidah bibir hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini juga kami mau duduk taat mendengarkan firman-Mu. Bapak, Engkau mau pimpin jalannya ibadah sekolah minggu hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Karena kasih-Nya, Ia menyerahkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, untuk menebus semua kesalahan dan dosa kita, manusia. Yesus adalah teladan cinta kasih bagi kita. Dia rela mati bagi kita, dan semua karena kasih-Nya kepada kita. Itu dilakukan dengan tulus. Mari adik-adik bersama-sama kita angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada kita tentang memaafkan kesalahan orang lain. Ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti doa Tuhan Yesus juga di atas kayu salib kepada orang-orang yang telah menyiksa dan menyalibkannya. Yesus berdoa kepada Bapaknya,
Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari adik-adik, kita mau belajar dari Yesus, mau mengampuni dan memaafkan. Kita akan menyanyikan suatu pujian, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Asmida. Mari sebelumnya kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Mari adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Asmida. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dan kita akan memulainya dengan doa. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Untuk itu, kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong serta membimbing kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema cerita kakak hari ini adalah Aku Bisa Memaafkan. Bahan Alkitab yang menjadi dasar cerita kakak pagi hari ini terambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membacanya. Sudah ketemu Lukas 23 ayat 33? Sudah?
Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Adik-adik, Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak bersama dua orang penjahat lainnya. Kedua penjahat tersebut disalibkan di sebelah kiri dan kanan Yesus. Pada zaman itu, posisi ini seakan menunjukkan bahwa Yesuslah yang terburuk dari antara keduanya. Ini salah satu tanda betapa mereka sangat membenci Yesus. Yesus bukan saja diperlakukan sebagai seorang pemberontak, tetapi juga dianggap sebagai orang yang paling buruk dari terhukum lainnya. Namun, Yesus sangat baik. Walau diperlakukan tidak baik oleh para pembencinya, Yesus tetap memaafkan mereka. Dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, kakak akan mengutip satu kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus sebagai wujud kasih-Nya yang sangat besar bagi para pembencinya. Demikian perkataan Tuhan Yesus. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, adik-adik, kakak bertanya, siapakah mereka yang dimaksud Yesus? Yang dimaksud adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berusaha membunuh Yesus. Karena kehadiran Yesus yang banyak melakukan perbuatan baik menjadi bumerang bagi mereka. Mereka merasa kalah tenar. Bahkan ketika Yesus diperhadapkan kepada Kayafas dan Pilatus, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menghadirkan seorang saksi dusta. Kehadiran saksi dusta sebenarnya merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum Taurat yang berbunyi, "Jangan mengucapkan saksi dusta." Tetapi mereka tetap melakukan pelanggaran tersebut demi menghukum Yesus yang sesungguhnya tidak terbukti bersalah. Yang kedua, siapakah mereka yang dimaksud? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Yang mungkin ada di antara mereka adalah orang-orang yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus dengan perkataan, "Hosana, Hosana." Atau
orang-orang yang mengalami mujizat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Bahkan mungkin adalah orang-orang yang telah melihat, mengalami karya kesembuhan dari sakit dan kebangkitan dari kematian yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Siapakah mereka? Yang dimaksud adalah yang ketiga, Pilatus. Pilatus yang telah memeriksa Yesus dan menyatakan Yesus tidak bersalah, tetapi terpaksa menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk diperlakukan semau mereka dan membebaskan Barabas. Dalam hal ini termasuk juga di dalamnya adalah para prajurit Romawi yang melaksanakan perintah Pilatus untuk menyiksa dan menyalibkan Yesus. Siapakah mereka? Mereka adalah Hanas, Kayafas, dan Herodes yang juga ikut mengadili Yesus. Pertanyaannya adik-adik, apakah mereka tahu apa yang mereka perbuat? Mereka tahu dan sadar betul apa yang mereka perbuat. Namun, mereka tidak memahami bahwa mereka sedang melakukan dosa besar karena tujuan mereka adalah Yesus dihukum mati. Adik-adik, mari kita perhatikan kembali kutipan ayat 34a pada Lukas 23. Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam keadaan yang lelah, tidak berdaya, kesakitan, karena penyiksaan, dihina, dicemooh, Yesus masih tetap memperhatikan dan mengasihi mereka yang telah menyakitinya. Bahkan Yesus mendoakan agar Bapa di surga mengampuni dosa mereka. Tidak hanya itu adik-adik, penjahat yang berada di kiri dan kanan Yesus pun diperhatikan dan dikasihinya. Ketika salah seorang dari penjahat tersebut menghujat Yesus, Yesus tidak marah dan membalasnya. Justru seorang penjahat lainnya menegur yang telah menghujat Yesus. Karena ia tahu Yesus tidak bersalah. Bahkan penjahat yang menegur temannya tersebut menyadari keberadaannya sebagai orang yang layak dihukum dan memohon agar Yesus mengingatnya. Yesus melihat ketulusan hati salah seorang penjahat yang mengakui dosanya. Dan Yesus pun menyatakan bahwa ia layak bersama Yesus di surga. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik disakiti oleh teman-teman kalian atau orang lain? Maukah adik-adik memaafkan atau mengampuni siapapun yang telah membuat kalian marah, kesal, kecewa, atau menyakiti hati dengan perbuatan yang tidak kalian sukai? Ya, kakak mengerti adik-adik, memang tidak selalu mudah untuk memaafkan atau mengampuni seseorang yang telah menyakiti hati kita. Tetapi pesan kakak, ingatlah selalu bahwa Yesus yang telah lebih dahulu mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita dengan merelakan nyawanya di kayu salib. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pun harus selalu memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus dengan sikap yang selalu mau memaafkan dan tidak membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk juga. Tetapi sebaliknya, kita membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik, disertai dengan sikap hati yang selalu mau berdoa bagi siapapun yang telah menyakiti hati kita. Nah, adik-adik, perkataan Tuhan Yesus pada Lukas 23 ayat 34a menjadi
ayat hafalan kita. Mari kita ucapkan bersama-sama adik-adik. 3, 2, 1. Lukas 23 ayat 34a. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi adik-adik, Lukas 23 ayat 34a. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah ayat ini sekaligus menguatkan dan memampukan kita untuk selalu bercermin pada Yesus saat kita dihadapkan pada suatu kenyataan untuk memaafkan seseorang yang menyakiti hati kita. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kakak mengajak adik-adik melakukan sebuah aktivitas. Adik-adik dapat menuliskan pada selembar kertas nama orang yang pernah menyakiti hati adik-adik. Setelah ditulis, adik-adik mengambil waktu sejenak untuk mendoakan dan menyatakan kepada Tuhan di dalam doa bahwa adik-adik sudah memaafkannya. Atau bagi adik-adik yang saat ini merasa justru adik-adik pernah menyakiti hati sesama, ini waktu yang sangat baik untuk adik-adik berdoa, memohon agar Tuhan memaafkan kesalahan adik-adik dan segeralah meminta maaf kepada orang yang hatinya telah adik-adik sakiti. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus selalu memampukan kita. Demikian rangkaian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga kami telah beroleh keselamatan. Terima kasih karena Engkau telah menghapus dan memaafkan dosa-dosa kami. Sekarang tolonglah kami untuk selalu mampu memaafkan siapapun yang telah bersalah ataupun menyakiti hati kami. Ampuni juga jika dalam perkataan atau perbuatan kami yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, kami telah menyakiti hati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa pada kebaktian berikutnya, Jumat 10 April 2020. Kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa.